Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 27, Penolong. Bella telah siap dengan pakaian kebayanya. Terlihat cantik meskipun tanpa riasan. Juragan Kartono memerintahkan anak buahnya untuk mengundang seorang penghulu ke lokasi tersebut. Saat ini, penghulu tersebut telah hadir. Mereka bersiap untuk menikahkan Juragan Kartono dengan Bella. Meskipun Bella menangis dan tidak ingin menikahi Juragan Kartono yang jauh lebih tua darinya. Kini, dalam sebuah ruangan yang berbeda, Bella dikurung. Di sana ada beberapa orang, termasuk penghulu, Bella, dan Juragan Kartono. Juragan Kartono duduk di depan penghulu. Ngomong-ngomong mana walinya? Tanya penghulu. Ah, walinya adalah seorang wali hakim. Kemarin, kami memiliki walinya, tetapi dia melarikan diri ke sini. Jadi wali hakim menggantikannya. Lebih baik kita menikahkan kami daripada melakukan dosa zina. Jika Anda tidak menikahkan kami berdua, Anda juga akan bertanggung jawab atas dosa zina kami, kata Juragan Kartono, mencoba menekan penghulu. Penghulu merasa takut dan akhirnya setuju untuk melangsungkan pernikahan mereka. Bella duduk dengan kepala tertunduk, merasa sedih, berharap seseorang akan menyelamatkannya dari situasi ini dan dari pernikahan yang dipaksakan dengan Juragan Kartono, seorang pria tua. Tidak tahu malu, dasar anak nakal, karena kami berdua harus menjalani nasib seperti ini. Tiba-tiba Bella merasa pundaknya didorong dari belakang. Saat Bella mengangkat kepalanya, dia melihat dua kakak perempuan berdiri di depannya. Dia berdiri dengan kaget. Kak Sekar, Kak Lili, apa kalian di sini? Ucap Bella sambil mencari tahu. Iya, kami ada di sini. Kenapa? Kamu anak nakal. Semua ini karena kami harus menjalani kehidupan seperti ini. Sekar menamparkan Bella dengan keras. Bella segera memegang pipinya yang terasa sakit dan panas. Matanya penuh kebingungan dan kesakitan karena tiba-tiba mereka datang dan menyakitinya. Karena kamu melarikan diri, kami dibawa ke kota ini dan dipaksa untuk melayani pria hidung belang. Lanjut Lili, lalu juga menamparkan pipi Bella. Sakit, desis Bella. Apa benar ada pria hidung belang seperti cerita itu? Pertanyaan Bella terdengar konyol dan mengundang tawa dari orang-orang di ruangan. Namun, kedua wanita yang berhadapan dengan Bella kali ini hanya merespon dengan pandangan benci. Mereka merasa bahwa karena Bella, mereka berdua terpaksa menjalani hidup sebagai pelacur. Kamu harus merasakan apa yang kami rasakan. Bodoh. Sekar dan Lili hendak memukul Bella lagi. Tetapi tindakan mereka dihalangi oleh Juragan Kartono. Hei. Kalian tidak berhak menyakiti calon istriku. Kalian hanya dibawa ke sini untuk menjadi saksi pernikahan kami. Jadi, jangan membuat masalah jika kalian tidak ingin menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan. Tegas Juragan Kartono sambil memegang tangan Bella yang mencoba melepaskan diri. Kami mohon, lepaskan dan pulangkan kami kepada orang tua kami. Lili dan Sekar merajuk, memohon agar segera dibebaskan. Tenang saja. Kalian akan saya lepaskan jika gadis ini sudah menjadi istriku, ujar Juragan Kartono sambil melirik Bella dengan pandangan menjijikkan, membuatnya bergidik. Aku juga mohon dilepaskan, Juragan. Biarkan aku bekerja mencari uang untuk membayar hutang ibu. Bella kembali memohon. Untukmu, tidak bisa, karena saya akan memilikimu, sayang. Percayalah padaku, kalau tidak ingin kedua kakakmu ini saya buang ke laut. Bisiknya dengan nada yang mengancam. Bella menatap dua pria yang mendekatinya. Mereka tinggi dan besar, mengancam Sekar dan Lili dengan senjata tajam, membuat Bella semakin takut. Tidak, Juragan. Saya mau mengikuti kemauan Juragan, kata Bella dengan suara yang gemetar. Kemudian mereka semua duduk dengan rapi, dan Bapak Penghulu sudah siap untuk melangsungkan pernikahan antara Bella dan Juragan Kartono yang mengenakan jas hitam. Namun, ketika Juragan Kartono bersiap untuk membacakan ijab kabul, datanglah dua pemuda yang meminta pernikahan ini dibatalkan. Siapa kalian?
Hah, Juragan Kartono tersentak dan berdiri dengan gagah. Kalian tidak tahu masalahnya. Saya mohon, jangan campur tangan. Anda tidak boleh memaksa, Juragan. Gadis ini tidak mau menikah dengan Anda, kata Irwan mendekat. Ini bukan urusanmu, anak muda, dan kalian tidak perlu mengganggu kami. Pergi saja, sergah Juragan Kartono, menunjuk ke pintu keluar. Oh, tidak bisa, Juragan. Saya tidak bisa pergi tanpa membawa gadis ini. Dia sedang bekerja di tempat saya. Jadi dia adalah tanggung jawab saya, ujar Matteo dengan tenang. Hei, anak muda, gadis-gadis ini memiliki hutang padaku sebesar 1 juta, dan mereka harus membayar semuanya. Terutama gadis ini harus menjadi istriku, kata Juragan Kartono, menunjuk Bella dan kedua kakaknya. Ya ampun, kedua pria ini sangat tampan, celetuk Sekar dan Lily, mengagumi penampilan Matteo dan Irwan. Begini saja, Juragan, Anda lepaskan gadis ini, dan bos saya akan membayar seluruh hutang mereka, khusus untuk gadis ini, tegas Irwan sambil menunjuk Bella. Matteo memandang tajam ke arah Irwan, yakin bahwa yang dimaksud oleh Irwan adalah dirinya yang akan membayar. Namun, Irwan tampaknya tidak peduli dan melanjutkan negosiasinya dengan Juragan Kartono. Kami tidak peduli dengan gadis lainnya, yang ingin kami bawa hanya gadis ini, tegas Irwan sambil menunjuk Bella. Saya sudah membeli gadis ini untuk menjadi istri saya. Yang lain hanyalah pengganti untuk gadis ini. Saya tidak tertarik pada mereka. Saya hanya penasaran dengan gadis ini. Juragan Kartono memandang Bella, dan jarinya mencolek dagu Bella yang langsung ditolak. Jangan berani-beraninya bersentuhan dengan gadis itu. Saya akan membawa masalah ini ke pihak berwajib, kata Matteo dengan kesal, melihat Bella diusik oleh pria tua itu. Irwan mengangguk. Ini sudah berubah menjadi pemerasan. Ini bukan pemerasan, melainkan masalah hutang piutang yang harus diselesaikan. Yang jelas, harus dibayar. Jadi, jika kalian ingin membawa gadis ini, bayarlah 1 miliar kepada saya. Baru saya akan melepaskan gadis ini, tegas Juragan Kartono dengan nada tinggi. Tangan Juragan Kartono masih memegang tangan Bella, dan dia bertekad untuk mendapatkan uangnya kembali. Saya tidak takut berurusan dengan polisi, sebab ini adalah masalah hutang yang harus dibayar, tambah Juragan Kartono dengan nada tinggi yang sama. Baiklah, berapa uang yang harus kami bayar untuk membebaskan gadis ini? Irwan berani memberikan tawaran pada pria tua itu. Tuan, tolonglah kami juga, Tuan, Sekar memohon kepada Irwan dan Matteo. Namun, kedua pria muda itu hanya menoleh dengan tatapan dingin. Saya tidak meminta lebih, saya hanya ingin tebusan sesuai dengan yang saya keluarkan untuk membayar gadis ini, yaitu 1 miliar. Dan itu sudah cukup bagi saya, meskipun sebenarnya nilainya lebih tinggi, Juragan Kartono menjelaskan. Baiklah, bos, tanda tangani saja cek ini. Irwan menyodorkan sebuah buku cek pada Matteo. Namun, Matteo justru menunjukkan ekspresi ketidaksetujuannya pada Irwan dan menarik tangan Irwan agak menjauh dari Juragan Kartono.